Membaca biar cerdas, membaca biar cerdas. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol hasil dari bacaan yang sudah ada di perpus sambil ngepoin ke perpusnya. Ada yang mau dikepoin nggak? Banyak. Apa? Kalau perpustakaan itu suka Perpustakaan siapa? Perpustakaan ini. 49. Oke, terus? Suka ngedengerin rekomen anak-anak sini. Oh iya dong, buku-buku baru itu kan hasil dari masukan dari anak-anak dari kelas 10. Nanti ada kuesioner yang disebar. Oh. Biasanya kalau kelas 10 itu kan di akhir pembelajaran supaya nanti di tahun ajaran baru ada buku-buku yang tidak berulang ya. Oh, ada yang lagi trennya apa gitu. Jadi mengikuti tren gitu ya, Pak? Iya, jadi selama anggarannya mencukupi kita akan beli buku-buku yang sesuai dengan maunya anak-anak lah, jadi gitu. Gimana? Seru kan? Seru. Terus apa lagi? Oh, bisa dong rekomen apa? Boleh, kamu nanti tulis. Jadi kalau memang belum terfasilitasi melalui kuesioner ataupun survei, kamu bisa pesan ke Pak Samsul untuk Pak, buku ini lagi bagus nih Pak, lagi banyak yang baca, lagi hype istilahnya. Gitu. Ini rekomennya dari baru kali ini apa Udah hari bertahun-tahun yang lalu kita sudah melakukan. kan baru kali ini? Enggak. Sudah kapan tahu. Tinggal kita tuh sekarang lagi butuh pengayaan dari sisi tampilan, terus juga kegiatan yang ada di perpus. Kalau cuma baca terus nyelesain tugas di perpus kayaknya biasa. Coba kira-kira ada nggak punya inovasi apa yang lucu? Dulu saya mau bikin bioskop mini di sini. Jadi kalau pengen nonton film, ada nobarnya itu jadwal jam segini kita nonton film. Nanti ada. Boleh banget. Itu kapan Pak bakal diadain? Kita udah punya proyektornya. Jadi dulu kan saya mengajukan yang baru, tapi ternyata kita udah punya, tinggal dibikin aja. Nanti tinggal lagi nyari layar yang cocok. Speaker juga udah ada. Jadi kalau yang pengen itu nanti kita ala-ala bioskop. Buku yang akan datang, film yang akan datang, pokoknya yang berbau literasi apapun ya hajar. Jangan kalah sama perpus yang lain. Pernah main ke perpusnya Ki Hajar Dewantoro nggak, punyanya SMA 70? Itu juara 1 di nasional, perpus terbaik di Indonesia. Oh, perpus itu dilombain juga, Pak? Oh iya loh, ada lombanya, kita tetap di lomba. Kira-kira cuma buat kayak biasa. Makanya gini, di perpus 49 itu kan ya begini-gini aja maksudnya. Emang cukup luas dibandingkan sekolah-sekolah lain. Koleksinya juga lumayan banyak. Cuma saya berpikir begini, ada nggak sih yang bisa membedakan kita sekolah perpus ini dengan perpus yang lain gitu. Di 2 tahun terakhir kita membuat banyak konten. Jadi artinya melalui podcast, melalui apapun lah, unboxing di sini, ngerjain tugas, bikin apalah, mereka bisa berkreasi dengan bikin video ya, jelas video. Nah dari situ perpus 49 dikenal. Makanya kalau kalian buka di Google Map itu pasti namanya bukan SMK 49 kan, perpustakaan. Saking kerennya perpus kita tuh duluan di Google. Nah tapi itu belum cukup. Coba sekarang kita perpus 49 naik level. Banyak ketika di searching di YouTube atau di Google, dia udah langsung peringkat di page 1 lah istilahnya gitu. Iya, teratas gitu Pak. Enggak ada urutannya nggak sih Pak kalau perpus? Ada urutan dari sekolah nggak sih? Ada lah, ada peringkatnya ada. Makanya kemarin saya ikut BIMTEK itu supaya nanti kita harus lebih baik lagi dalam akreditasi dan juga standarisasi pengelolaan perpusnya. Karena kita belum ada tuh model sistem katalog yang baku, kita mau pakai apa, supaya nanti kita mau pakai modelnya apa nih yang diambilin atau anak itu boleh ngambil sendiri, tapi begitu mulangin nggak boleh dia yang mulangin, ngerti nggak sih? Iya. Ada ya, ada orang ambil dari rak, baca nih, tapi dia nggak boleh balikin lagi di rak itu, biarlah nanti si petugas yang akan mengembalikannya. Artinya biar daftar panggilnya itu ajak gitu, ngerti nggak sih? Kalau kalian yang ngembaliin kadang-kadang kan emang tahu posisinya di mana. Nah, jadi ketika ada orang lain nanya, umpamanya buku sejarah tokoh bangsa itu ada di
rak nomor berapa, susunannya deret ke berapa, itu petugas perpus yang tahu. Jadi kalau setelah selesai baca. membaca, balikin ke. Nah itu metode pertama. Apakah diserahkan untuk diatur sama si petugasnya atau si pembaca tadi mengembalikan ya di tempatnya lagi. Tinggal di ini. Ada yang nyamannya di mana, nanti kan kita mau pakai bakunya itu yang enak seperti apa. Sebenarnya sih lebih ke nyamannya kita. Kalau punya pegawai yang tetap sebenarnya enakan diambilin kan, biar terstruktur, nggak ngaco gitu. Kadang-kadang kan kalau dia ngambil sendiri ntar mulanginnya PR, waduh naruh di mana lagi, ini katalog ini nomor berapa ya, ada di buku nomor berapa, di rak nomor berapa. Ini kadang-kadang yang bikin susah pendataan kan begitu. Pak, kalau misalkan ada anak nih yang nggak sengaja unsak buku saat baca di perpustakaan itu hukumannya, ada hukumannya nggak? Kalau pas ngerusaknya gimana, ketumpahan makanan? Iya, Robek nggak boleh. Kan nggak boleh bawa makanan. Iya, robek nih, kena digigit. Iya. Mungkin kalau saya sengaja nih, Iya. ini terus gitu. Ya biasanya sih belum ada kejadian sih ya, iseng banget kayaknya orang ada robek begitu. Jarang, tapi yang sering terjadi adalah dibawa pulang, buku itu hilang. Tidak. Nah itu dendanya apa Pak? Dendanya ya balikin dengan buku yang sama. Kan nggak mungkin kasih uang, ntar kita kena delik. Kalau mau minjem buku tuh harus pakai apa? Pakai Kartunya ya Pak? harusnya kartu siswa kan belum dapat. Tapi Robek itu pas kemarin sama Pak Samsul dikasih. Oh iya, jadi rencananya mau bikin kartu sementara ya, bisa kartu perpus sekaligus untuk identifikasi kalian lah sebagai pemustaka di sini. Kalau idealnya pakai kartu siswa, jadi nanti bisa sampai kelas 3, kalau sudah lulus nanti bebas pustaka, istilahnya begitu. Gitu. Yuk, apalagi yang mau dikepoin? Apa ya? Nggak mau nanya gitu, susah suka dukanya jadi cover pus. Pak Samsul kali itu. Boleh nggak? Tadi petugas, bukan cover pus. Kalau Bapak sebagai apanya nih di perpustakaan? Kepala. Wow. Oh, berarti Wow, Pak Samsul tuh jadi apa? Pak Kalau Samsul beliau adalah petugas official resminya. Kalau itu petugas piket. Iya betul. Ini kita juga piket loh Pak. Ini ribetan Pak Samsul apa Bapak? Ribetan Pak Samsul, karena kan in charge-nya dia langsung real ke dunia nyatanya, kan memang harus nanganin dunia perpustakaannya. Kalau saya kan tugas tambahan sebagai guru utamanya, lalu ada tugas tambahan sebagai kapus, ada yang jadi ketua LSP, ada yang jadi kepala program studi, tugas tambahan gitu semua. Jadi Ini kalau apa baru 2 tahun, jadi gitu. Apalagi ya? Coba tanya lagi. Kalau anak murid ini gantian. Kalau pokoknya gini, kalau di konten kali ini tentang kepoin Kapapus tidak nanya, berarti saya nanya. Oke, aku nanya juga. Iya, kan nanya. Biar nggak bosan. Kalau di sekolah lain ada lomba ya tentang perpustakaan, itu rata-rata adalah menulis. Apa? Kemarin itu kan lombanya menulis tuh. Hadiahnya juara 1 10 juta, juara 2 9 juta, juara 3 8 juta. Tapi ternyata dengan hadiah sebesar itu pesertanya cuma 8. Gimana tuh ceritanya? Apakah menulis itu lebih susah dibandingkan membaca? Iya lah pasti ya. Iya, karena kan kalau menulis itu kan harus menggunakan ini juga ya, Imajinasi. yang Ya. kuat. Ya, sampai ujung-ujung ceritanya juga kan harus dipikirin. Dan memilih diksi ya, kata ya. Iya, katanya juga harus Baku, menggunakan kata-kata tapi juga baru. yang santai, yang kekinian lah intinya. Iya. Tapi itu yang jadi masalah, bahwasanya lomba-lomba di tingkat perpus ataupun lomba-lomba literasi adalah bagaimana menulis. Padahal literasi itu kan membaca ya dominannya. Kenapa tidak lomba membuat resensi buku? Kalau saya malah begitu. Karena bagaimana mungkin orang yang membaca di perpustakaan ini dia paham dengan apa yang dibaca. Kan ada juga yang modus kan? Iya. Datang ke perpus, pura-pura baca, ternyata tidur. Saya gitu Pak. Itu Datang beneran ke Pak, itu perpus, beneran. baca sebentar, terus itu gosipin teman.
Ini adalah PR gitu kan. Coba kalau semuanya kalau di anak sekolah ada lomba cerdas cermat, sekarang coba diganti. Bagaimana lomba bisa membuat resensi buku? Dia paham dengan apa yang dia baca dan bisa menyampaikan ulang apa yang dia sudah baca. Parafrase gitu ya Pak. Gimana? Jadi itu relevan nggak? Relevan sih buat orang-orang yang suka membaca. Ya kan tujuan orang ke perpus biasanya kan membaca Baca. untuk mencari banyak hal kan. Buku yang paling berkesan kamu dulu apa? Saya lupus. Lupus apa? Ya, lupus. Novel juga, tapi apa? series. Lupus. Lupus itu kayak kalau sekarang kayak mungkin kalau si siapa sih apa, yang itu lucu tuh komika Raditya. Raditya Dika itu kan seriesnya kan salmon kok jenis binatang ya, tapi nggak ada tokohnya yang ikonik. Kalau lupus tuh tokohnya lupus, judulnya macam-macam sampai itu. Saya kira lupus itu yang penyakit itu loh Pak. Iya, memang benar. Nama penyakit dia bisa. Tapi ini tokoh cowok di SMA, tengil banget anaknya. Pokoknya cowok tapi suka godain adiknya. Enggak, jadi anak ini ngeselin pokoknya tokohnya. Jadi saya yang sampai sekarang terngiang-ngiang sebagai sebuah bacaan itu lupus. Dan yang kedua paling Wirasableng. Bersableng. Wirasableng itu pendekar. Oh iya. Tapi baca Bapak pernah baca ini nggak buku Raditya Dika? Nah, ini yang lucu. Pasca tahun 2000 itu berarti era komputer sudah menggeliat ya. Nggak tahu kenapa saya turun kadar membaca. Nggak tertarik untuk baca buku fisik. Lebih suka scroll di layar, nanti nyari informasinya, diambil intisarinya. Kayaknya itu nafasnya kurang panjang kalau ibarat berolahraga ya. Dulu kan saya buku setebal 500 halaman pun saya khatamin gitu, tapi kalau sekarang kayaknya ada cepet. Nah, kayaknya anak-anak zaman sekarang juga gitu kali ya. Iya, saya kalau baca kalau misalnya semester gitu. Bukan. Pernah nggak sih mikir gini? Kalau orang zaman dulu, orang itu setia. Nonton film itu benar-benar dihatamin. Nonton film nih konteksnya, nonton di bioskop. 2 jam kita. Pernah ngerasa nggak anak zaman sekarang kalau nonton film itu diambil yang versi trailernya atau kalau nggak di versi reviewnya dari orang gitu, yang udah pokoknya film ini bercerita nanti diceritain pokoknya. Ada klipnya, udah selesai. Oh berarti film itu udah selesai. Kira-kira begitu nggak sih? Bahkan dengan adanya TikTok kan sekarang udah udah cukup lah. Udah dikasih spoiler. Cara cepat ini ya udahlah, jangan 1 menit tuh orang udah terhibur, terpuaskan. Iya. Karena ngerasa nggak sih? Ada pergeseran gitu. Kalau zaman dulu kan mau masak rendang, dibuka tuh buku resep. Baca sampai habis. Oh iya begini. Tapi kalau zaman sekarang 1 menit dari TikTok, ternyata bahannya itu doang. Bikin martabak cuman begitu doang. Iya. Ada yang itu ya, geser ya. Kalau saya bilang geser. Makanya saya nggak tertarik nih sebagai guru ya. Sebagai guru saya nggak tertarik ngasih PR. Kamu setuju nggak? Setuju banget, makasih banget. Sumpah, ya Allah. Karena buat saya PR itu tidak mencerdaskan. Ya betul Pak, betul sekali. Kenapa? Karena kalau sudah di rumah, kalian itu ya punyanya orang rumah. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Ya kalian harus ngobrol sama orang rumah gitu loh. Jangan tiba-tiba membahas pelajaran lagi. Ngerti nggak sih? Iya, kadang-kadang mama juga suka marah gitu kan kalau misalkan kok pulang sekolah bukannya kayak Ngerjain makan, mandi, Oh iya, ngobrol. tiba-tiba ngurusin Kalau kerja tugas. PR lagi gitu. Iya. Kok kurang jam segitu di sekolah Itu. gitu. Iya. Makanya saya bilang kalau belajar, ini versi saya nih, kalau saya ngajar harus tuntas. Kalau bisa diselesaikan sekarang, kirimlah sekarang. Kalau memang saya minta, bikin ini, kerjakan saat itu juga selesai. Biar apa? Di rumah kalian punya keluarga gitu loh. Ngomong, bantuin orang tua, gitu. Jangan sibuk sama PR. Datang besok lagi, belajar lagi. Lebih tertarik kemana? Belajar itu ke sekolah datangnya pagi atau agak siangan? Agak siangan.
Nah, ya. Siangan deh. Hah? Siangan. Siang. Kenapa? Karena biar kayak waktu di rumah itu ya buru-buru gitu loh Pak. Sekolah pagi-pagi banget itu kan buat apa juga kalau sekolah terlalu pagi. Iya. Ada persiapan banget. Gimana? Sebelum saya ngasih komentar. Saya bangunnya jam 8 terus tidur bangun jam 5. Maksudnya bangun pagi. Gak apa-apa bangun pagi, tapi ya konteksnya kan kalau buat muslim kan harus Iya, sholat kalau dulu, subuh, harus iya, subuh, ya kan. Setelah itu bantulah orang rumah, emak itu nyiapin apa, ngobrol dulu. Ini anak zaman sekarang itu saya ngeliatin kurang ngobrol sama orang tua. Orang tuanya sibuk pagi-pagi udah keluar kerja, ya kan, gak ada interaksi. Akhirnya kita itu ngerasa apa ya, zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai kehilangan momentum komunikasi sama orang tuanya, sama saudaranya sendiri. Yang itu akhirnya ada stres masing-masing. Banyak kasus bunuh diri, banyak kasus stres yang belum saatnya untuk dialami, tapi mereka sudah alami itu. Itu kan karena berangkat dari rumah yang tidak homey sih. Beda kan antara house dengan rumah ya. House itu kan bentuk fisiknya, home itu kan suasananya ya. Ketika kita pengen rumah itu menyenangkan ya ketika ngedapetin ngobrol ataupun bercandanya kita di rumah seseru itu loh kehidupan kita. Maksudnya di sekolah oke lah kita banyak tugas, banyak tuntutan dari guru, tapi begitu udah pulang udah ngeplong lagi karena energinya udah kecas lagi kan. Anak ayah sudah pulang, lucu nih. Gimana? Ada masalah apa kamu tadi digodain sama cowok siapa? Oh my god. Kan gitu kan, harapannya begitu. Kalau anak cewek curhat ke orang tuanya, terutama bapaknya gitu, dia nggak ada batas, nggak ada sekat. Oh ya manggil apa ayah apa bapak pak, masa aku digodain sih pak. Ini adalah hal-hal yang bapaknya bisa ngasih tahu, kalau anak itu begini pak, kalau yang disebut cowok buaya itu kayak apa sih, versi bapak tuh gimana gitu, biar anaknya tahu kan. Karena anak cewek akan belajar dari sosok cowok kan. Bapak dulu rajanya buaya. Jadi nak, kalau kamu besok ketemu cowok, jangan sampai mau diginiin atau diginiin. Nah ini anaknya kan nggak perlu nyari dari luar kan. Kok perlu searching, browsing sampai harus nanya cowok-cowok buaya yang lain gitu. Yang ada bukannya dapat solusi, jadi korban kan. Di PHP-in kena gitulah, gitu jelek lah. Itu yang saya pengen tuh, kalau memang nggak siang ya boleh tuh siang berangkat. Selesaiin dulu di rumah. Rasa hilang nggak? Rasa hilang nggak kamu suasana seperti itu? Hilang dong. Hilang. Karena kan bayangin aja kita pagi-pagi berangkat nih. Dari rumah tuh jam 5:30. Nah pulang sekolah nanti jam 3. Waktu di jalan tuh sekitar 1 jam, nyampe rumah jam 4, sholat gini. Tapi nggak bisa ngobrol sama orang tua. Quality time kurang. Quality time kurang. Kayak fokus terus sama sekolah. Udah tahu 12 tahun. Iya. 12 tahun. Pernah aku nyempetin nyuci piring doang udah. Ngobrol sama mama itu cuma sedikit banget. Udah habis itu balik lagi kamar. Iya, PR apalagi PR fakultas dah. Nanti akan diedit. Yang jelas kalau versi saya tadi ya, bahwasanya PR itu tidak mencerdaskan, bangun berangkat ke pagian juga tidak menyenangkan. Itu versi saya nih ya. Tapi kalau memang ya sudahlah, karena memang kurikulum menuntut kita, ya kita jalanin dulu. Ya. Maka mau tidak mau. Masih ada mau masuk siang gitu, siangnya. Ada. Pernah ada nggak Ustaz? Kalau dalam kondisi sekolah lain, atau sekolah ini katakanlah, sekolah ini lagi mau direnov, otomatis kan ruang kelasnya nggak ada dong. Iya. Ya otomatis kita akan jadi masuk siang. Atau kalau ada sekolah negeri yang lain dia lagi direnov, akan numpang ke kita pun akan mengalami fase 2, masuk pagi mau masuk siang. Kalau masuk siang buat saya enggak. Waktunya orang tidur siang. Iya. Jadi pasti. Iya sih, jadi nanti ngantuk apa. Pernah nggak ngalamin sekolah siang? Nah, pernah sih. Pernah waktu SD. Mau 2 petang gitu. Iya. Enak ya? Gak enak banget sih sebenarnya. Bangunnya jam 11 kan. Iya sih. Cuman saya mengalami fase berapa kali ya?
enggak SD, enggak SMP, SMA. Enggak menyenangkan. Belajar di waktu siang tidak. Maksudnya tuh siangnya tuh agak siang jam 8-an lah gitu kayak jam. Ya nggak gitu konsepnya. Siang itu pasti kan jam 12 ke atas. Kalau di sekolah tuh nggak mungkin jam. Kalau agak siang itu ya kebijakan sekolah ya. Swasta yang bagus biasanya begitu. Iya. Oke, coba nggak punya lagi yang dikepoin dari Kampus? Kayaknya udah cukup tahu. Program-program udah tahu. Apa coba program andalan perpus? Itu apa Pak? Penghargaan itu? Itu mah area baca. Enggak, ini kan sengaja saya copot-copotin nih supaya nanti ada apa yang gini. Kan secara kosong ya, nggak banyak tulisan ya. Iya. Nggak, dikit-dikit kan dulu kan kalau di perpus ada jangan berisik. Iya. Kan gitu ya. Atau kalau enggak banyak tulisan dilarang makan atau apa, pokoknya banyak tulisan-tulisan gitu. Menurut kamu tulisan-tulisan model gitu itu bagus nggak sih? Bagus sih. Bagus kalau orang lagi baca. Bagus. Kok bagus Pak? Ini masalah ini ya, masalah kenyamanan. Kalau saya lebih suka entah itu norma, entah itu hukum, jangan terlalu banyak ditampilkan. Ngerti nggak? Jangan terlalu banyak divisualisasikan. Biarlah itu menjadi apa ya, internalisasi diri, sudah menyatu. Iya. Ya. Punya. Jadi begini, coba bayangkan kalian dikit-dikit ketemu tulisan. Padahal kalian tahu dilarang buang sampah sembarangan, jagalah kebersihan, jangan berisik. Dikit-dikit baca tulisan itu, enak nggak? Enak sih. Ya apalagi di jalan, kita kayak gampang. Ketika ngeliat bendera partai yang sebelum masa pemilu nih mamanya gitu, itu kan nyampah kan jatuhnya, sampah visual kalau saya bilang. Yang harusnya jalanan itu lengang, cukup dengan adanya rambu-rambu lalu lintas kan, supaya kita tuh ngeh bahwasan kita tuh di jalan yang benar atau enggak, atau di kecepatan yang sudah semestinya atau enggak, ya kan? Harusnya kan begitu ya. Jangan banyak tulisan yang mengganggu, kecuali memang itu adalah nama restoran, nama masjid, atau nama apalah gitu, nama tempat. It's fine, tapi begitu sudah banyak informasi yang ditampilkan sampai sewa badut apa, kayaknya jadi sampah visual kan. Nah artinya tulisan-tulisan kayak ya mungkin baik sih, jangan bahwasanya rajin pangkal pandai, membaca pangkal pintar ya. Pangkal kayak Membaca pangkal pandai. Iya mana itu? Rajin pangkal pandai, membaca pangkal pintar. Iya. Ya atau gimana? membaca pangkal ilmu. Riau Pangkal Pinang. Emang Iya, benar ya? iya. Nah, buat saya ya udah, itu kan kalau memang dia bisa, ya pokoknya sesimpel itulah. Gitu. Bahwasanya tulisan begitu. Bahkan dulu pernah nih, ini kayak di masjid atau di musola itu perlu nggak sih ada kaligrafi kan gitu. Coba kamu bagus nggak kalau masjid dalam musola ada kaligrafi? Kaligrafi bagus dong. Kaligrafi tulisan Arab itu bagus lah. bagus biar apa? Ya, indah. Nama-nama. Karena kamu nggak pernah ngeliat tulisan itu kan? Iya. Iya kan? Artinya cuman bisa lihat, baca, tapi tidak tahu artinya kan? Iya. Jarang tahu artinya kan? Nah ini yang jadi masalah. Ketika kamu sudah tahu tulisan itu kayak apa, artinya apa, pasti nanti akan, ya gue tahu. Ngerti? Ini kayak orang bodo amat gitu. Bukan bodoh amat, jadi iya sih, iya, gue udah tahu tulisannya gitu, gitu loh. Meskipun itu meskipun itu surat atau hadis Nabi gitu. Iya, kayak gini loh. Kita punya rumah, terus kita tulisin, hai orang-orang yang beriman. Ya Allah. Kira-kira gimana rumah kamu kalau ditulisin begitu? Iya, ramen banget. Iya, saya nggak bagus Nah lah. seperti itulah yang terjadi. Kenapa ada orang-orang yang tidak setuju masjid itu pakai kaligrafi? Ya, Masjidil Haram itu nggak ada kaligrafi yang wow loh. Masjidil Nabawi nggak ada yang kaligrafi yang wow. Biar apa? Ya sholat, jangan dikit-dikit ntar baca. Nah, karena orang Arab kan tulisannya Arab kan? Gitu loh maksudnya. Itu ya kenapa kok kadang-kadang ada yang perlu ditulis dan ditampilkan, tapi kita harus jaga diri juga, jangan terlalu berlebihan. Dikit-dikit kayaknya kok sebagai masyarakat sosial kita itu
kastanya agak rendah gitu, dikit-dikit ditulisin, dikit-ditulisin. Menekan. Gitu. Ya udah kalau pengen yang normal kan, hukum itu tidak banyak tulisannya, tidak banyak tertuang gitu loh. Kalau memang kamu salah ya kamu minta maaf. Kalau kamu hutang segera bayar, kalau belum bayar apapun ya buru-buru bayar gitu. Kalau kamu merasa sudah nyakitin orang, ya udah gimana caranya? Udah tahu mamanya di perpus nggak boleh makan, pasti ada tujuannya kan? Kenapa? Biar dia, buku ini kan sensitif. Ada satu butir nasi mamanya jatuh ke ruangan ini, pasti jadi pusat semut dong. Iya. Nanti lama-lama akan menjadi koloni semut ataupun rayap dan teman pasti punya koloni, merusak buku. Dari sebutin nasi dia bisa merusak satu ruangan. Kira-kira itu filosofinya. Jadi orang itu akan berbuat yang oke, saya tidak akan makan, saya akan fokus baca buku. Oke, saya dalam berkunjung ke perpus tidak akan berisik, saya akan ngomong seperlunya. Ketika butuh sesuatu atau ada yang ini baru ngomong. Ya nggak perlu diatur tuh kan, nggak perlu kan Perpus, petugas piket ataupun si Pak Samsul, woi bersih, nggak, gimana gitu, nggak baca apa aturannya, dikit-dikit kok baca aturannya, nggak usah diatur kan, duduk manis, kalau di bioskop namanya nggak boleh ngerekam, ya udah jadi, udah tahu, kalau di SPBU jangan ngerokok, biar apa ya, nggak meledak kan gitu, intinya gitu, kalau punya sepatu taruh di tempat raknya kan udah disediain. Jadi kalau kalian berantakan sepatunya ada di mana-mana, kan kalian sendiri nggak rasain. Enggak ini. Tuh. Ada lagi yang mau ditambahin tentang Perpus 49? Udah cukup. Keponya cukup? Cukup. Tuh, kita akan melanjutkan kepo-kepo berikutnya. Kita kembali ke Cadas. Membaca biar cerdas. Salam literasi.